Shalom warga kerajaan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana aku mempermuliakan Tuhan? Aku ingin mempermuliakan Tuhan, itu tujuan hidupku. Kita belajar daripada Sang Putra sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, bukan di surga, di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu kita dapatkan kemuliaan itu dalam hadiratnya Tuhan, ya kan? Dan firman Tuhan berkata, dari situlah kita bisa yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Kristus merubah air jadi anggur, itu tanda yang pertama dan orang mempermuliakan Dia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, misalnya saja di dalam Matius 15 ayat 31, Dia menjelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yaitu exercise yang diperintahkan Tuhan Markus 16, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, ya. Ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, juga ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya itu, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang, terutama orang Farisi, itu bersungut-sungut. Orang ini menghujat, bagaimana bisa mengampuni kecuali Allah sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, berkata, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan berjalan, atau mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa. Dia berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang memuliakan Allah karena apa yang dia kerjakan. Di dalam hidup saya itu terbagi 2. Hidup yang lama tidak mempermuliakan Tuhan, hidup yang baru saya rindu mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan pelita ini, roh ini menyala dan hidup kembali, maka saya membiarkan kuasa Tuhan melalui hidup saya. Dan saya meniru Tuhan Yesus. Saya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, conference kita barusan kan kingdom completion. Sebab Yesus berkata, makananku yang melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu saudaraku, setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan. Karena jangan sia-siakan karunia Allah yang kita terima lewat penumpangan tangan para penatua, atau kita terima langsung daripada Tuhan. Let your light so shine before men, supaya orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat orang lumpuh berjalan. Saya masih ingat satu hari ada seorang ibu yang sudah koma, ya saudaraku. Dan kami dipanggil, saya cuma memuji Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah to glorify His name, adalah to praise His name. Ketika saya menyanyi saudaraku 10 kali begitu, ibu yang tadi ditutup dengan kain saudaraku bangkit dan seluruh keluarga bertobat. Saudaraku, saya masih ingat, itulah caranya mempermuliakan Bapa di sorga, yaitu dengan exercise His authority di bumi ini. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Eksistensi manusia, keberadaan kita di atas bumi ini pasti memiliki tujuan. Amin. Pasti. Masalahnya begini, tujuan tersebut itu tidak bisa ditemukan di dalam diri manusia. Kita cari di dalam diri kita, tidak bakalan ketemu. Sementara manusia itu berusaha mencarinya di dalam diri mereka. Bahkan ada yang berusaha untuk mencari di luar, tetapi sumbernya tetap dari diri mereka. Manusia menciptakan agama-agama. Sekali lagi, agama itu ciptaan manusia. Yesus turun ke bumi ini, Yesus tidak pernah membawa agama. Tetapi Yesus datang untuk menegakkan kerajaan di atas bumi ini. Manusia mulai menciptakan yang namanya aliran-aliran kepercayaan. Manusia mulai berfilsafat,
berpendapat itu dari diri mereka sendiri. Bahkan mereka melakukan perenungan, mereka bermeditasi di hutan, di gunung-gunung, hanya untuk mencari tujuan tersebut. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di luar kota, ada sepasang suami istri yang datang kepada saya. Mereka menikah tidak lebih dari 1 tahun. Meminta waktu untuk berbincang-bincang, meminta advies firman Tuhan mengenai pernikahan mereka. Ya, saya masih ingat ya, mulai janjian jam 10 malam sampai jam setengah 1. Jadi 2,5 jam, sangat sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka. Ngomong-ngomong panjang lebar dan saya sampai satu pertanyaan, saya bertanya kepada mereka. Sebenarnya apa sih tujuan utama hidupmu? Kemudian sang suami menjawab, aku ini mau menikmati hidupku semaksimal mungkin. Sementara istri saya ngejak geger terus, konflik terus. Terus bagaimana saya bisa menikmati hidup ini? Nah ini adalah tujuan yang bisa kita temukan di dalam manusia. Jadi dimulai dengan aku dan diakhiri dengan aku. Aku mau menikmati hidupku. Jadi semuanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi apakah itu tujuan sebenarnya manusia hidup? Jika kita ingin tahu tujuan sebenarnya, mengapa kita ditempatkan di atas bumi ini, kita nggak bisa memulainya dengan aku. Nggak bisa. Kita harus memulainya dengan Allah. Kita harus memulainya dengan Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita diciptakan dengan tujuannya dan untuk tujuannya. Amin. Saat pagi hari ini saya mau share firman Tuhan. Saya minta supaya kita ikat pinggang, kencang ya. Karena sebentar lagi mau take off. Ya. 1, 2, 3, katakan siap. Soli Deo Gloria. Arti daripada Soli Deo Gloria adalah semua kemuliaan hanya bagi Allah saja. Sekarang pertanyaan saya, apa sih memuliakan Allah itu? Di dalam rumusan Katekismus Westminster, Katekismus ini berisi pertanyaan-pertanyaan rohani dan jawaban-jawabannya itu with scripture proofs. Jadi kembali lagi kepada Alkitab. Dan di sana ada satu pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, what is the chief end of man? Man ini di sini bukan laki-laki, tetapi manusia. What is the chief end of man? Jadi artinya apa tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama manusia hidup itu cuma satu. What is? Is itu to be untuk jamak atau tunggal? Untuk tunggal. Kemudian jawabannya adalah to glorify God and enjoy Him forever. Artinya apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi tujuan utama kita itu untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Berarti tujuannya ada berapa? Memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Sepertinya dua. Padahal pertanyaannya what is? Akhirnya saya singkat seperti ini. Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dengan menikmatinya selama-lamanya. Dan orang yang menikmati alam, saya jamin mereka akan puas dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Apa sih memuliakan Allah? Apakah seperti yang sering kita lakukan di gereja? Song leader katakan, mari kita beri kemuliaan bagi Allah. Kemudian kita bangkit berdiri, kita semua tepuk tangan. Dan kita katakan itu memuliakan Allah. Warga kerajaan, tidak sesimpel itu pengertiannya. Memuliakan Allah itu bukan berarti kita membuat Allah itu lebih mulia. Enggak.
Memuliakan Allah itu juga bukan berarti bahwa Allah itu bergantung kepada ciptaannya. Di dalam arti kemuliaannya itu ditentukan oleh ciptaannya atau seberapa ciptaannya memuliakan dia. Kita memuliakan dia atau tidak memuliakan dia, Allah kita tetap mulia. Amin. Jadi apa arti memuliakan Allah itu? Saat pagi hari ini sekali lagi, ikat yang kenceng supaya kita mengerti arti memuliakan Allah itu apa. Memuliakan Allah itu sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh The Westminster Shorter Catechism adalah menikmati Allah. Menikmati apa? Menikmati hadiratnya, menikmati pribadinya, menikmati kebaikan-kebaikannya, menikmati berkat-berkatnya, menikmati segala sesuatu yang Allah sediakan bagi anak-anaknya. Menikmati Allah. Dan sekali lagi saya katakan, orang yang sudah menikmati pribadi daripada Allah, hadiratnya, dan apa yang sudah disediakan Allah, maka orang tersebut pasti akan menjadi puas. Amin. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan ayat 14a. Ini adalah dasar daripada memuliakan Allah yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus dengan sengaja menyusuri Samaria dan kemudian berjumpa dengan seorang wanita yang sudah memiliki 5 suami, dan saat itu ada seorang laki-laki yang bukan suaminya yang bersama dengan dia jam 12 siang berada di sumur Yakub. Dan kemudian Yesus berkata lagi, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan yang 14a. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Itu berbicara tentang menikmati Allah. Menikmati air yang diberikan oleh Yesus. Dan Yesus sendiri adalah sumber air kehidupan. Dan orang yang menikmati Allah, firman Tuhan katakan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti dia akan puas dengan Allah. Amin. Dan tidak kebetulan kalau perumus katekismus Westminster itu menghubungkan memuliakan Allah itu dengan menikmati Allah dan menjadi puas akan dia. Sekarang saya bertanya, apa itu memuliakan Allah? Memuliakan Allah adalah ketika kita menikmati Allah, menikmati pribadinya, hadiratnya. Kadang kalau saya sudah masuk hadirat Allah, gak mau keluar dari hadiratnya. Karena kenapa? Puas dan ingin lanjutkan terus bersama dengan Allah. Dan kita menikmati segala sesuatu yang disediakan, di-provide oleh Allah bagi semua orang yang mengasihi Dia. Sekarang saya mau bertanya, sebenarnya arti dari menikmati Allah dan menjadi puas akan Allah itu apa artinya? Sudah, kemuliaan, tujuan kita memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah ketika kita menikmati Allah dan menjadi puas akan Allah. Dan sekarang saya bertanya, arti daripada menikmati Allah dan puas akan Allah itu artinya apa? Kita akan melihat di dalam Mazmur 73 ayat 25, di sana dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya akan tunjukkan terjemahan yang lebih mudah dimengerti. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini adalah Mazmur dari Asaf. Mengapa dia menikmati Allah dan menjadi puas? Asaf menikmati dan menjadi puas dengan Allah karena ia, perhatikan, siapa yang kumiliki? Ia memiliki Allah yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga,
jauh lebih bernilai dari segala sesuatu yang ada di atas bumi dan boleh saya katakan yang ada di semesta alam ini. Dia puas, kenapa? Karena dia memiliki Allah yang luar biasa, amin. Bahkan jauh lebih bernilai daripada dirinya. Makanya di ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 26, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di dalam terjemahan lain dikatakan, sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, engkaulah kekuatan ya Allah, engkaulah yang kumiliki untuk selama-lamanya. Jadi kata kunci di sini adalah memiliki Allah. Dia mengenal dan memiliki Allah. Allah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, dan syukur. Soli Deo Gloria. Warga kerajaan, orang yang puas dengan Allah, mereka orang yang memuliakan Allah. Mereka senantiasa ingin memberitahu orang lain bahwa Allah lah yang paling bernilai, paling berharga, paling mulia di dalam hidup mereka. Contohnya perempuan Samaria itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia minum air yang disediakan Yesus di sumur Yakub. Masih ingat toh? Dia tidak tinggal diam. Orang yang sudah menikmati Allah, dia tidak akan tinggal diam. Wanita ini pergi ke kota dan menyampaikan tentang Kristus kepada setiap orang yang dijumpainya. Makanya di ayat yang selanjutnya tadi kan mengenai air hidup itu. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau di dalam hidup kita itu ada air yang diberikan Yesus, maka kita akan puas. Air itu tidak akan tetap menjadi atau berupa air. Enggak. Alkitab mencatat akan berubah menjadi mata air. Air yang kita minum itu dari Yesus yang diberikan oleh Yesus, itu akan menjadi mata air. Dan kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah sumber air kehidupan. Dan selanjutnya kita akan seperti Yesus. Yesus adalah sumber air kehidupan. Dia menjadi berkat bagi kita. Kita terima air dari Yesus. Di dalam hidup kita, air itu tidak berupa air, tetapi menjadi mata air. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi analoginya begini. Di sini ada yang suka kuliner, Bu. Bu Libi dengan teman-teman. Ketika kuliner, mungkin mendapatkan warung yang, ini analoginya seperti ini. Mendapatkan warung yang kecil, mungkin terpencil. Tetapi ternyata warungnya enak. Saya yakin Bu Libi tidak tinggal diam. Dia akan kemudian memberitahu orang-orang, itu loh warungnya kecil tapi enak. Begitu juga dengan kita yang sudah terima air daripada Kristus, kemudian dia menjadi mata air, kita tidak akan tinggal diam. Mata air itu akan menjadi berkat. Sumber air itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Amin. Jadi boleh saya simpulkan, memuliakan Tuhan, dasarnya, yang sesungguhnya loh ya, adalah orang yang menikmati Allah. Menikmati segala sesuatu dari Allah. Termasuk pribadinya, hadiratnya. Dan orang yang menikmati Allah, saya mau katakan pasti puas akan Allah. Pasti puas. Mengapa? Karena dia memiliki Allah yang jauh lebih berharga, bernilai. Yang jauh lebih mulia daripada segala sesuatu apapun yang ada di bumi ini, bahkan di alam semesta ini. Bisa nangkap sampai di sini? Dan selanjutnya begini. Ini yang mau saya sampaikan. Banyak orang hanya menunjukkan ekspresinya dan kemudian dia berkata, oh itu memuliakan Tuhan. Ketika orang memuliakan Tuhan, memiliki Allah dan puas dengan Allah, muncul yang namanya ekspresi-ekspresi. Ungkapan-ungkapan yang memuliakan Allah. Saat pagi hari ini, saya cuma berbicara 4 ekspresi. Sebenarnya ada banyak ekspresi-ekspresi, tetapi waktunya singkat, tetapi nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Dan yang terakhir, yang keempat itu mewakili atau terwakili yang lainnya. Ya, sudah siap untuk mendengarkan
ekspresi memuliakan Tuhan. Kita sudah tahu memuliakan Tuhan itu apa? Kita menikmati Allah dan kita puas. Dan ketika kita puas, maka kita akan menunjukkan ekspresi. Ada ungkapan-ungkapan yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Yang pertama, kita akan berfungsi sebagai garam dan terang. Bisa nggak orang Kristen tidak berfungsi sebagai garam dan terang? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Terang ketika ditaruh di bawah gantang, nggak berfungsi. Kalau garam bagaimana? Bisa nggak berfungsi? Sangat bisa. Kapan garam tidak berfungsi? Kadaluarsa yang nggak bisa dipakai lagi toh. Tetapi Alkitab mencatat seperti ini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika garam itu menjadi tawar, kok bisa garam menjadi tawar? Oke, saya akan jelaskan mengenai garam kuno orang Israel. Orang Israel itu mengambil garam itu dari Laut Mati. Dan ketika diambil itu masih mengandung zat-zat dan mineral lainnya. Kemudian diambil, dan ketika mereka menggunakannya, saya nggak tahu caranya menggunakan, apakah langsung ditaruh di masakan mereka atau mungkin diikat di dalam kain. Dan kita tahu ketika ditaruh di dalam masakan dan ketika panas, maka yang pertama larut adalah garam atau natrium klorida. Biasanya seperti itu, dan sisanya itu diangkat, itu yang disebut mineral atau sisa mineral zat. Dan semua mineral dan zat yang tertinggal itu tidak ada gunanya. Sisa ini biasanya dibuang orang ke jalan dan kemudian diinjak orang. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi garam sekarang sama garam kuno itu berbeda. Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang gagal menjadi atau berfungsi sebagai garam. Mereka yang pasti di sini dikatakan tidak ada gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak-injak. Diinjak-injak itu berbicara diremehkan. Seberapa banyak kita melihat orang-orang Kristen itu diremehkan oleh dunia ini. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi saya membaca di berita-berita bagaimana seorang perwira polisi seharusnya berfungsi loh sebagai garam. Dia orang Kristen loh. Harusnya berfungsi sebagai garam. Tetapi justru menjadi batu sandungan dengan membunuh anak buahnya dan terlibat judi online. Kita tahu itu. Backingnya judi online. Saya baca dari berita. Sekali lagi saya tidak menghakimi. Tetapi saya melihat bahwa inilah yang dibuang dan diinjak-injak orang. Yang dibuang dan kemudian diremehkan oleh dunia. Kemarin sempat saya mendapatkan kiriman bagaimana pakai baju oranye, kemudian disorot, dan semua orang tahu, ini loh orang Kristen. Kan sangat memalukan. Sementara ada seorang hamba Tuhan dihujat oleh netizen. Karena mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan adanya dugaan kekerasan seksual dari anak buah yang dibunuh itu terhadap istri perwira tersebut. Kan, ya sekali lagi ya saya katakan manusia bisa salah, bisa berdosa, tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat bahwa ini semua orang tahu. Kan sangat memalukan. Garam menjadi tawar, tidak ada gunanya selain diinjak-injak dan diremehkan orang. Warga kerajaan kita tahu bahwa garam itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu mengawetkan, yang kedua itu memberi rasa. Ya, kalau sop nggak ada rasanya, anyep, tawar, itu nggak enak. Mesti harus dikasih garam. Ya, saya juga beritahu bahwa garam jangan ditaruh di tengah-tengah ketika masih umep ya. Terakhir mau ngangkat baru kasih ya, supaya NaCl-nya itu yodiumnya itu masih baik. Kalau enggak itu nanti bisa buat orang darah tinggi. Ya. Harus dikasih garam supaya enak dan kemudian mengawetkan. Mengawetkan, saya masih ingat dulu saya jago mancing. Kalau mancing bisa 3 hari di laut. Nah, pernah sekali saya lupa membawa, lupa ya,
esnya walaupun di dalam box yang kita sediakan itu cair. Karena terlalu lama sehingga fungsi esnya sudah tidak maksimal, kita dapat ikan. Ikannya besar. Dapatnya pagi, sore baru bisa dibawa pulang. Kan bingung, busuk nggak kira-kira kalau ikan dibiarkan dari pagi sampai malam? Busuk. Jadi caranya kami mengeluarkan semua isi perut daripada ikan itu yang paling cepat bau itu. Kemudian kami mengasinkan, memberi garam itu kepada ikan itu. Dan ikan itu bisa awet. Warga kerajaan saat ini, dunia ini sedang dalam keadaan mendekati kebusukan. Dan tawar. Kejahatan ada di mana-mana dan kita melihat sudah tawar, tidak peduli lagi dengan orang lain. Di tengah situasi seperti ini, warga kerajaan, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Sebagai garam. Amin. Suatu kali, saya ditelepon seseorang jam 11 malam. Kemudian dia minta supaya saya ke satu alamat yang sudah ditunjuk. Saya berangkat dengan istri saya, sampailah di sebuah rumah, dan ketika kami sampai, rumah itu dibuka, dan ternyata betul ada orang yang menelpon saya. Kemudian di sana juga ada satu keluarga, suami istri dengan anak perempuannya. Kemudian orang yang menelpon saya berkata seperti ini, Pak, anak saya ini nggak tahu kemana saat ini. Saya telepon dia tidak mau ngangkat. Ini masalahnya seperti ini. Minggu depan mereka mau menikah. Undangan sudah dibagikan, ini sisa undangannya. Dia nggak tahu pergi kemana. Saya katakan boleh, saya minta nomor teleponnya. Kemudian saya telepon anak ini, diangkat. Karena bukan nomor papanya, kalau papanya dimatikan. Diangkat, saya katakan kamu di mana saat ini? Oh saya masih di sini. Coba kamu menuju rumah ini. Ya rumah calon mertuanya. Dia datang. Saat itu saya melihat bahwa ternyata itu calon istrinya sedang hamil besar. Saya berdoa, Tuhan saya malam-malam dipanggil ke tempat ini. Terus ngapain? Terus saya mau bicara apa kepada anak itu? Setelah bincang-bincang saya tahu bahwa ternyata anak tersebut itu meremehkan pekerjaan daripada calon istrinya. Meremehkan, termasuk keluarganya. Kemudian saya panggil dia, saya bicara di luar. Saya kata begini, kamu tahu nggak manusia itu dari Roh Kudus, saya tahu itu. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu sempurna nggak? Calon istrimu itu saat ini hamil. Dan dia hamil karena kamu. Dan di dalam kandungannya itu ada anakmu. Kamu mau meninggalkan mereka. Kamu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanmu. Ketika saya bicara, dia mulai meneteskan air mata. Saya heran, kenapa dengan beberapa kata, kalimat saja dia bisa merasa menyesal. Singkat cerita, akhirnya dia bisa menerima calon istrinya. Kemudian dia menikah. Terakhir ketemu, mereka sudah punya 2 anak. Saya tidak mengatakan bahwa kehadiran saya ini membuat perubahan. Tetapi yang saya tekankan adalah, biarlah hidup kita itu menjadi garam. Yang mau busuk itu loh akhirnya gak jadi. Amin. Jadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, sebenarnya kalau saya mau bersaksi masih banyak cerita-cerita. Bagaimana sebenarnya Allah sanggup memakai kita untuk menjadi berfungsi sebagai garam dunia. Dan yang kedua, Matius 5, 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di surga. Kita adalah terang dunia. Terang yang kecil. Lilin-lilin kecil katanya apa? Krisya. Ya. Terang yang kecil tetapi berguna untuk menuntun orang lain yang belum memiliki terang itu kepada terang yang besar.
Terang yang besar itu adalah Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanya pelita kecil yang mengarahkan orang pada Kristus sebagai terang dunia. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya menerima sebuah email. Dan email itu dari sepupu saya. Isi email itu cuman terima kasih. Karena Koko sudah membawa saya datang kepada Tuhan. Teringat ketika masih usia 4 tahun. 4 tahun tuh ya masih kecil sih. Tetapi saat itu saya memiliki kerinduan untuk menyampaikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Saya pelan-pelan cerita tentang Yesus kepadanya. Saya sudah melupakan apa yang saya lakukan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita tabur. Ingat itu. Dan beberapa puluh tahun kemudian, dia email saya. Saya terima Yesus. Karena saya ingat apa yang diucapkan Koko terhadap saya. Kepada saya menyampaikan Yesus. Setiap daripada kita, ketika kita punya kesempatan, jadilah terang. Berfungsilah sebagai terang sehingga banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Tugas kita itu cuma menyampaikan. Nanti biarlah Roh Kudus yang bekerja. Dan pada akhirnya banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Oh, Tuhan luar biasa. Kita bisa lupa, tetapi Tuhan kita nggak pernah lupa. Yang kedua, ini cuman ekspresi kita memuliakan Tuhan, yaitu berfungsi sebagai garam dan terang. Yang kedua, di dalam Yohanes 8:15 ayat 8 di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kedua, kalau kita memuliakan Allah, maka ekspresi kita pasti berbuah lebat. Dengan kata lain kita produktif. Produktif itu secara sekuler itu menghasilkan apa yang kita inginkan itu dengan waktu yang sedikit, dengan usaha yang sedikit kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Bapak Ibu, sibuk itu belum tentu produktif loh. Amin? Amin? Sibuk itu belum tentu produktif karena kita bisa saja membuat diri kita sibuk dengan tugas-tugas yang tidak penting atau sesuatu yang tidak relevan. Kalau kita perhatikan perumpamaan tentang talenta, saya mau bertanya, yang terima 5 talenta menghasilkan berapa talenta? Menghasilkan 5. Betul nggak? Enggak loh, nggak alkitabiah loh kalau menghasilkan 10. Yang 5 talenta menghasilkan berapa talenta? Totalnya 10. Yang kedua, hati-hati. Yang terima 2 talenta menghasilkan berapa talenta? Jangan berbuat kesalahan yang sama mengatakan 4 ya. Menghasilkan 2 talenta, totalnya 4 talenta. Dan apa yang dikatakan tuannya kepada yang dapat 5 talenta dan 2 talenta? Saya selidiki, ternyata yang dikatakan oleh tuannya itu sama. Di dalam Matius 25 dan ayat 21 dan 23. Ternyata sama. Pujiannya sama, yang satu cuman hasil 5 talenta, 1 2 talenta. Tetapi saya hitung-hitung lagi ternyata sama-sama 100%. Ya, dan pujiannya seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Produktif dalam Tuhan itu bukan melakukan banyak hal. Wah, jadi pemain keyboard, nanti ke LCD, nanti jadi usher, jadi nanti nyusun kursi dan lain sebagainya. Bukan itu. Ternyata kalau kita selidiki ayat ini, produktif di dalam Tuhan itu melakukan hal-hal yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, atau sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan dengan Allah, dengan setia dan bertanggung jawab walaupun itu perkara kecil. Yang setuju katakan amin.
Ya. Sekarang yang tepuk tangan sebelah sini, apakah mereka tepuk tangan sudah memuliakan Tuhan? Sekarang tertawa. Oke. Jadi produktif di dalam Tuhan adalah kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan benar, dengan setia dan bertanggung jawab walaupun dalam perkara yang kecil. Saya mau bertanya, apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Karunia-karunia, setiap kita pasti punya karunia. Talenta-talenta pasti punya talenta. Pelayanan, iya. Apalagi pekerjaan, itu sesuatu yang Tuhan percayakan. Pelayanan di tempat ini, rumah tangga, keluarga. Apakah kita sudah melakukan dengan setia dan bertanggung jawab? Kalau kita lakukan itu dengan bertanggung jawab, sebenarnya itu adalah ekspresi kita memuliakan Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, benar, setia, bertanggung jawab, kita pasti akan produktif, berbuah lebat di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh ya, bukan di hadapan manusia. Karena penilaian Tuhan dengan penilaian manusia itu berbeda. Berbuat lebat, produktif adalah ekspresi memuliakan Tuhan. Sekarang yang ketiga. Baca dulu di dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dalam ayat ini Paulus menyinggung tentang orang-orang berdosa di Roma yang menyembah berhala dan hidup di dalam dosa. Paulus menyinggung tentang penyembahan berhala dan kemudian mereka tidak memuliakan Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus mengkaitkan memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Dengan kata lain, mengucap syukur itu adalah salah satu ekspresi kita memuliakan Allah. Mengucap syukur. Mengapa orang mengucap syukur? Karena mereka memuliakan Allah. Mengapa mereka memuliakan Allah? Karena mereka menikmati Allah dan mereka puas. Sehingga orang mengucap syukur. Bagaimana dengan orang yang di dalam arti tanda petik mengalami satu hal yang tanda petik buruk, tetapi masih mengucap syukur? Nanti saya akan bahas setelah ini. Contoh lainnya, ya, jadi ekspresi yang ketiga adalah mengucap syukur. Contoh lainnya kita bisa membaca di dalam Lukas 17, pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, mereka pergi. Tuhan Yesus mengatakan, pergi, perlihatkan kepada imam-imam. Dan di tengah perjalanan, mereka semua menjadi sembuh. Namun dari antara 10 orang itu, hanya berapa orang yang kembali kepada Yesus? Hanya berapa? 1 orang saja. Dan ayat 15-16 berkata seperti ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur itu adalah sebuah ekspresi memuliakan Allah. Orang itu adalah seorang Samaria. Ketika orang Samaria itu mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian apa kata Yesus? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jadi sekali lagi, ekspresi memuliakan Allah adalah mengucap syukur. Apakah di dalam kehidupan kita mengucap syukur kepada Allah? Ketika kita mengucap syukur, itu belum tentu ekspresi dari memuliakan Tuhan. Tetapi orang yang memuliakan Tuhan, ucapan syukurnya itu pasti memuliakan Tuhan. Amin. Hati-hati. Orang yang mengucap syukur itu belum tentu memuliakan Tuhan.
Ya belum tentu. Ya karena kebiasaan terima sesuatu yang baik. Ya terima kasih Tuhan. Padahal hatinya itu belum tentu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi orang yang sudah menikmati Allah, mengenal dan memiliki Allah, ketika dia mengucap syukur, ucapan syukur itu langsung tembus ke langit. Karena yang dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Beda ya. Kita puas mengucap syukur. Itu ketika kita puas dengan Allah. Kita sepakat dengan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita yang puas dengan Allah pasti setuju dengan apa yang dia perbuat, ia kerjakan, ia izinkan di dalam kehidupan kita. Dan kita pasti berterima kasih kepadanya. Tahu apa yang dilakukannya itu baik buat kita. Jadi ekspresi memuliakan Tuhan salah satunya adalah mengucap syukur. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajar kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi sumbernya sekali lagi, itu dari memuliakan Allah. Di mana kita menikmati Allah dan puas akan Dia. Ketika kita mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan tembus sampai kepada Allah. Amin. Oke. Saya akan berikan sebuah contoh. Maaf, contoh ini sepertinya nggak enak membangkitkan memorinya Filemon. Hari-hari terakhir Gea itu adalah hari-hari dia dekat dengan Tuhan. Setelah sudah nggak ada, sudah dikremasi, Filemon cek HP-nya. Lagu yang terakhir yang dia dengarkan itu judulnya apa dalam bahasa Inggris? Satu hal yang kurindu. Mazmur 78 ya, 87. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Saya ingat betul, Filemon beritahu saya. Ini loh yang disetel oleh Gea pada hari terakhir. Yang terakhir lagunya, yaitu satu hal yang kurindu, berdiam dalam rumahmu. Ketika dokter dari ICU dan menyatakan Gea sudah tidak ada lagi, kami mengucap syukur. Mengucap syukur bukan syukur-syukurin, supaya kami nggak melayani Gea lagi, kami terbebas, bukan itu. Kami mengucap syukur. Karena ya kami memuliakan Allah waktu itu. Kami katakan Allah, Tuhan, Allah Engkau baik. Secara jiwa memang kami sangat kehilangan. Tetapi secara roh kami tahu bahwa Gea bersama dengan Tuhan. Dan satu hal, kami puas dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman. Saya mau tahu, kita mau apa sih di atas bumi ini? Berbahagia nggak kalau kita bisa sampai mengakhiri pertandingan yang baik, kemudian kita mencapai garis akhir, dan kemudian kita tetap memelihara iman. Bahagia nggak sih sebenarnya? Itu bahagia. Oleh sebab ini kondisi seperti kami puas dengan Tuhan dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah ekspresi kita memuliakan Tuhan. Mau apa lagi kita di atas bumi ini? Selain memuliakan Tuhan. Dengan ekspresi-ekspresi yang ada. Dan kita tunggu suatu saat di mana kita akan mencapai garis finish. Dan kita tetap memelihara iman. Amin. Sehingga kami sanggup untuk mengucap syukur. Gak mudah. Tetapi ketika kita memiliki pengertian ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang sulit. Karena hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Kolose 3 ayat 23, ini ayat emasnya Bu Amalia. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sebuah ekspresi memuliakan Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Orang yang percaya menikmati dan puas akan Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Di marketplace mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Apakah kita sudah lakukan itu? Di sekolah, kuliah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Mereka yang di pelayanan,
Mereka akan melayani sungguh-sungguh. Mereka akan melayani dengan segenap hati dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana dengan ibu-ibu di rumah tangga? Mereka juga akan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kebaktian ibadah. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan di dalam arti kita menikmati Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ketika kita kebaktian, kita ibadah, kita akan ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan beribadah dengan segenap hati dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sementara ini kita melihat banyak orang ya datang ibadah hari Minggu ya cuman sekedar ibadah saja. Tetapi dasarnya bukan memuliakan Tuhan. Kalau kita memberi, kita memuji Tuhan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan segenap hati, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pertanyaannya saat ini, apakah yang terjadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Makan minum saja, di dalam 1 Korintus 10:31. Makan minum saja, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus bagaimana kalau kita tidak melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Berarti orang tersebut tidak memuliakan Tuhan, belum menikmati Allah secara sempurna, dan belum puas akan Dia, dan orang yang seperti ini pasti akan mengalami kerugian. Amin. Tahun 90-an, saya memiliki sebuah lembaga kursus seperti GOTV. Cuman saya mengajarnya, ada beberapa asisten, lembaga kursus bahasa Inggris, kemudian Mandarin dan komputer. Mulai anak-anak TK sampai perguruan tinggi. Dan jumlahnya lebih dari 100 murid waktu itu. Saya punya asisten guru yang cukup loyal, mengikut saya sekitar 10 tahun. Saya selalu berkata, ayo belajar sungguh-sungguh. Ayo belajar, khususnya untuk menangani kelas yang SMA, perguruan tinggi. Karena tidak mudah. Saya katakan kalau kamu belajar pasti bisa. Tetapi dia tidak pernah serius. Terakhir ketika saya pindah ke Kalimantan, Bapak Ibu, saya orang yang cukup dalam arti tidak eman-eman. Saya serahkan lembaga kursus ini kepada dia. Yang mengikut saya 10 tahun karena saya ke Kalimantan. Termasuk semua modul-modul yang telah saya rangkum bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya dari sekolah A misalnya, saya sudah tahu bahannya. Karena setiap tahun ya cuma diputer-puter saja. Sekolah B saya sudah punya modul-modulnya. Sehingga mudah kalau kita mengajar anak-anak. Mungkin seperti itu GOTV ya. Sama saja toh ya seperti itu. Saya serahkan kepada dia. Dia kelabakan. Karena nggak mudah menangani tingkat-tingkat yang SMA ataupun perguruan tinggi. Terakhir saya dapat info. Dia hanya mampu terima anak TK dan SD. SMP cuma beberapa gelintir. Dari ratusan murid menjadi puluhan murid. Sayang enggak? Sayang. Karena kenapa? Tidak mau bersungguh-sungguh. Tidak melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Rugi. Begitu juga dengan kita semua. Ayo kita semua menikmati Allah yang sudah puas dengan Dia. Ekspresikan kemuliaan Allah yang kita terima dengan melakukan apa saja dengan segenap hati untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gratia. Sekali lagi, memuliakan Allah adalah ketika kita menikmati Allah pribadinya, menikmati hadiratnya, menikmati segala sesuatu yang di-provide, yang sediakan Allah. Dan orang yang menikmati Allah, pasti dia akan puas. Karena kenapa? Dia mengenal dan memiliki Allah yang jauh lebih mulia, jauh lebih bernilai dan berharga dari segala sesuatu. Dan di dalam kehidupannya, dia akan mengungkapkan, ada ekspresi-ekspresi yang muncul dalam kehidupannya. Akan berfungsi sebagai garam dan terang. Dia akan mengucap syukur kepada Allah. Di dalam kehidupannya menjadi produktif. Dan apa yang dia lakukan, semuanya sekali lagi, sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Amin.